Ibu Vita akhirnya dipertemukan dengan adiknya Dewi yaitu Maya, yang tentunya Ibu Vita mempunyai hutang nyawa kepada adiknya Dewi tersebut. Karena di adegan sebelumnya Ibu Vita yang menerima pesan singkat yang bertuliskan jika seorang ibu kandung telah tega membuang anak kandungnya sendiri. Bahkan lebih kejam dari seekor ibu hewan pun yang tidak akan pernah tega membuang anak kandungnya sendiri, sehingga membuat Ibu Pita pun yang tengah mengendarai mobilnya tidak fokus dan oleng, akhirnya terjatuh ke dalam jurang dan sempat masuk ke dalam sungai. Namun terlihat Maya yang tengah mengambil air, dirinya pun mengetahui jika terjadi kecelakaan dan Maya pun mencoba menyelamatkan Ibu Vita dan mengeluarkan Ibu Vita dari mobilnya yang sudah timbul asap. Lalu di sini Maya pun mengeluarkan Ibu Vita yang akan terbakar oleh mobilnya yang meledak, yang akhirnya Ibu Vita pun dibawa oleh Maya ke rumah sakit. Lalu setelah Ibu Vita pun sadar dan Adrian putra dari Ibu Vita pun datang lalu berkenalan, sehingga di sini menurut Ibu Vita dirinya pun mempunyai hutang nyawa kepada Maya. Lalu di sini Ibu Vita pun akan membayar kebaikan Maya dengan cara menikahkan Adrian dengan Maya. Yang pada akhirnya Adrian ketika tengah nongkrong bersama teman-temannya di sebuah kafe, lalu Adrian pun melihat seorang ayah yang tengah bermain dengan bayinya. Lalu Adrian pun teringat dengan Dewi, dan di sini Adrian pun mulai menghitung tentang kehamilan Dewi yang seharusnya bulan-bulan ini Dewi pun sudah melahirkan. Dan di adegan lainnya pun Adrian pun menunjukkan ekspresi yang sangat sedih karena Adrian tidak dapat mengetahui tentang kabar apapun dari Dewi dan anaknya. Dan tentu saja Dewi pun yang berada di Banyuwangi bersama Lastri, sahabatnya yang kehamilannya memasuki usia melahirkan. Akhirnya Dewi pun melahirkan seorang putri yang diberi nama Rindu. Karena Dewi pun memberikan nama itu, di sini Dewi tengah merindukan, maksudnya di saat Rindu lahir, di sini Dewi pun sangat merindukan semuanya. Dan akhirnya 7 tahun pun berlalu. Dewi yang dibantu sahabatnya Lastri terlihat sangat panik ketika tengah mencari putrinya yang yaitu Rindu. Yang pada akhirnya Dewi pun menemukan Rindu tengah berenang di pinggir pantai. Sontak hal itu pun membuat Dewi sangat marah kepada Rindu. Dan di adegan lainnya juga terlihat Adrian dan Ibu Vita tengah bersiap-siap akan ke rumah Maya dan akan melamarnya. Namun Adrian pun yang memang sudah jatuh cinta kepada Dewi dan dirinya pun belum dapat melupakan Dewi begitu saja. Terlihat Adrian pun memasang ekspresi yang sangat sedih di hadapan ibunya. Ibu Vita pun akhirnya membujuk ataupun memaksa agar Adrian segera melupakan Dewi yang tentu saja sudah 7 tahun lamanya tidak pernah ada kabarnya, dan mengira jika Ibu Vita pun maksudnya Dewi tidak akan pernah kembali. Yang pada akhirnya Adrian pun mematuhi keinginan ibunya untuk tetap bertunangan dan akan menikahi Maya. Pada akhirnya Ibu Vita dan Adrian pun tiba di rumah Maya dan disambut oleh Maya. Ibu Vita pun sangat bahagia ketika melihat calon menantunya tersebut. Namun tiba-tiba kebahagiaannya itu pun berubah ketika melihat orang tua Maya adalah Pak Tony, ayah dari Dewi. Yang akhirnya Adrian maupun Ibu Vita pun menyadari jika Maya adalah adik dari Dewi. Lalu akhirnya Ibu Vita pun meminta kepada Adrian untuk keluar sebentar dan membicarakan hal tersebut. Adrian maupun Ibu Vita pun di sini merasa sama-sama kaget karena baru saja mengetahui jika Maya adalah adik dari Dewi. Dan tentunya di sini menurut Adrian rencana pertunangan dan pernikahannya bersama Maya harus dibatalkan. Karena bagaimanapun Adrian dan Ibu Vita telah membuat hidup kakaknya Maya hancur. Dan bagaimana bisa
Adrian akan menikahi adik dari perempuan yang pernah Adrian kecewakan, bahkan merusak masa depannya. Namun Ibu Pita pun tetap bersikeras jika Adrian pun harus mengikuti keinginannya, yaitu tetap bertunangan dan menikah bersama Maya. Karena menurut Ibu Pita, Maya tidak sama dengan kakaknya, dan menurut Ibu Pita, Maya adalah perempuan yang sangat baik. Serta Ibu Pita pun beralasan jika dirinya tidak ingin mempunyai hutang budi kepada siapapun, apalagi hutang nyawa. Yang pada akhirnya Adrian pun tidak bisa menolak keinginan dari ibunya tersebut. Adrian pun bertunangan dengan Maya secara resmi di hadapan orang tua Maya. Namun di adegan lainnya juga terlihat Rindu yang tiba-tiba memecahkan piring ketika dirinya di dapur tengah mempersiapkan nasi goreng untuk dirinya dan ibunya. Dan apakah ini adalah pertanda firasat yang tidak baik untuk kehidupan keluarga Dewi selanjutnya? Dewi pun yang mendengar pecahan piring dari dapur langsung menghampiri anaknya yang tengah berdiri dan kesakitan ketika mencoba membereskan ataupun mengambil pecahan piring tersebut. Lagi-lagi di sini Dewi pun kembali mengomel kepada putrinya. Namun di sini Rindu pun meminta maaf dan mencoba menjelaskan kepada ibunya jika Rindu melakukan hal tersebut hanya semata-mata ingin membahagiakan ibunya yang beberapa hari lalu telah ulang tahun. Dan Rindu juga mengatakan jika dirinya tadi siang berenang di pinggir pantai karena mencoba mencari mutiara namun hanya kerang yang ia temukan. Rindu pun ingin sekali membuat kado untuk ibunya yang ulang tahun. Namun Dewi pun mengatakan kepada putrinya tersebut jika dirinya tidak butuh kado-kadoan untuk ulang tahunnya. Karena kado yang paling terindah dalam hidupnya adalah rindu. Namun di rumah keluarga Pak Tony setelah Adrian dan ibunya pulang, di sini Ibu Yuna yang bahagia kegirangan karena Maya akan menikah dengan mantan bos suaminya yang kaya raya, yang tentunya di sini Ibu Yuna pun sangat memandang sekali masalah materi, ataupun yang jelasnya di sini Ibu Yuna pun sangat matre ya pemirsa. Dan terlihat Maya dan Pak Tony pun yang sedih karena teringat kepada Dewi. Lalu Maya pun meminta izin kepada ibunya untuk mencari kembali keberadaan Dewi. Dan Maya pun ingin jika kakaknya tersebut menghadiri dan menyaksikan pernikahannya kelak. Namun di sini Ibu Yuna pun yang sangat membenci Dewi tidak memperbolehkan Maya untuk kembali mencari Dewi. Namun tidak dengan Pak Tony. Pak Tony pun mengerti dan mengizinkan Maya untuk mencari keberadaan kakaknya. Dan di adegan selanjutnya terlihat Rangga yang datang ke kampung Banyuwangi sebagai tamu, dan ternyata Rangga bertamu ke Pak Mahdi, bos yang mempekerjakan Dewi. Namun pemirsa, ternyata Pak Mahdi ini ingin sekali memperistri Dewi dan mencoba mencari kesempatan kepada Dewi agar Dewi dapat dipaksa diperistri oleh Pak Mahdi tersebut. Namun di sini pun Dewi menolak mentah-mentah keinginan dari bosnya tersebut. Karena Pak Mahdi yang sudah mempunyai istri dan Dewi pun yang tidak ingin merusak rumah tangga orang lain. Di adegan selanjutnya Rindu yang pulang sekolah diledek oleh orang tua serta temannya karena di sini Rindu pun tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Namun di sini Rindu pun tidak ingin jika ibunya selalu menjadi bahan ledekan dari teman-temannya. Di sini Rindu pun dengan tegas beralasan jika hari ini Rindu pun akan berjanji akan bertemu bersama ayahnya di hutan di mana perkebunan buah naga baru saja dibuka. Yang pada akhirnya Rindu pun berlari ke hutan tersebut dan diikuti oleh Didit dan mamahnya yang selalu nyinyir dan meledek kehidupan Rindu. Yang pada akhirnya Rindu pun dipertemukan dengan Rangga, dan
Karena tingkah lucu Rindu membuat Rangga pun tersenyum dan merasa jika dirinya pun sudah sangat dekat dengan Rindu walaupun Rangga baru bertemu dengan Rindu. Namun Dewi dan Lastri yang mengetahui jika Rindu masuk ke dalam hutan beralasan berjanjian dengan ayahnya. Di sini Dewi pun maupun Lastri panik berteriak memanggil Rindu, yang pada akhirnya Rindu pun ditemukan tengah terduduk di dalam hutan. Dan lagi-lagi Dewi pun terlihat sangat kesal dan mengomel kembali kepada putrinya tersebut karena telah pergi ke dalam hutan tanpa sepengetahuannya dan membuat Dewi pun panik kembali. Namun di sini Didit dan ibunya pun kembali meledek dan menghina jika Rindu telah berbohong tentang Rindu yang berjanjian bersama ayah kandungnya di hutan. Di awal Rindu dan Dewi pun tidak bisa menjawab dan berkata apapun. Dengan apa yang dikatakan oleh ibunya Didit. Namun tiba-tiba Rangga pun datang kembali sambil membawa 2 es krim dan mengatakan jika dirinya adalah ayahnya Rindu. Hal itu pun membuat ibunya Didit percaya jika Rindu mempunyai seorang ayah. Yang selanjutnya Dewi pun mengajak putrinya tersebut untuk segera pulang. Namun di sini Rindu pun meminta agar agar Rangga ikut pulang bersamanya. Yang pada akhirnya Rangga pun mengikuti keinginan Rindu tersebut pulang bersama ke rumah Dewi dan Rindu. Dan sesampainya Rangga di rumah Dewi, Rangga pun tersenyum melihat foto-foto ketika Dewi tengah SMA dan merayakan kelulusannya bersamanya. Namun hal menyakitkan lagi kembali terbayang oleh Rangga ketika bagaimana penolakan Dewi terhadap Rangga. Lalu di sini terlihat Rangga pun kaget ketika tiba-tiba Dewi pun datang membawakan secangkir kopi dan mengatakan jika Dewi pun masih mengingat sekali bagaimana Rangga menyukai kopi yang tidak terlalu pahit. Di sini Rangga pun bersikap sangat beda dengan Rangga yang dulu dan meminta jika Dewi tidak keberatan, Rangga pun meminta kembali dibuatkan kopi karena saat ini Rangga pun hanya menikmati black coffee. Namun di sini Dewi pun merasa aneh dan bertanya kepada Rangga jika memang Rangga dulu tidak menyukai kopi hitam dan rasanya pun yang sangat pahit. Namun di sini Rangga pun menjelaskan jika Dewi sok tahu karena Rangga maupun Dewi pun sudah 7 tahun lamanya tidak bertemu dan semua orang bisa berubah meskipun dalam 1 hari, apalagi setelah 7 tahun lamanya. Dan tiba-tiba Rangga pun yang tengah asik mengobrol bersama Dewi menerima telepon dan dirinya pun harus segera kembali bekerja, yang pada akhirnya Rangga pun berpamitan dan pergi dari rumah Dewi. Dan selanjutnya terlihat malam pun tiba, Dewi maupun Rangga sama-sama memikirkan pertemuan mereka kembali yang baru saja terjadi setelah 7 tahun lamanya tidak pernah ada kabar ataupun komunikasi. Namun di sini Dewi pun merasa bahagia jika dirinya bahagia ketika melihat sahabatnya sukses telah menggapai mimpi dan cita-citanya. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan sinetron Dewi Rindu yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang tentunya masih penasaran dengan cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Dewi Rindu yang tayang setiap hari hanya di SCTV 1 untuk semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.